Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Novierni, guru bahasa Inggris SMP Pembangunan Laboratorium UNP Kota Padang. Saya ingin berbagi praktik baik tentang Geliat Busi SMP Pembangunan Laboratorium UNP. Geliat artinya gerak. Busi maksudnya adalah budaya positif. Jadi, Geliat Busi adalah gerak budaya positif. Untuk menggerakkan budaya positif dalam pembelajaran bahasa Inggris, saya menyusun kesepakatan kelas yang disepakati oleh seluruh warga kelas. Sedangkan untuk membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, saya menggunakan restitusi. Bapak dan Ibu guru hebat, kita pasti pernah merasakan ketika masuk kelas melihat kondisi kelas di luar yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan oleh anak didik kita mempunyai tujuan tertentu. Semua yang dilakukannya adalah usaha terbaik mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ketika mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, sebetulnya saat itu mereka sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah kekuasaan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Kita sebagai pendidik pasti merasa resah melihat anak didik kita bersikap dan bertindak kurang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Untuk menghadapi permasalahan ini, saya berusaha mengajak mereka untuk berdiskusi tentang seperti apa kelas impian mereka, sehingga nantinya menjadi sebuah kesepakatan, yaitu kesepakatan kelas. Bapak dan Ibu guru hebat, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Di samping melalui kesepakatan, kita juga memerlukan restitusi untuk menumbuhkan disiplin positif. Apa itu restitusi? Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, serta bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan atau menanyakan kesepakatan. Yang pertama, menstabilkan identitas maksudnya adalah bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita ingin menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti di bawah ini. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, menanyakan tentang kesepakatan. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan.
pemaksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Melalui kesepakatan dan restitusi, satu, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama. Yang kedua, menciptakan pembelajaran berpusat pada murid. Yang ketiga, murid lebih teratur, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang keempat, menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Bapak dan Ibu guru hebat, keinginan, mimpi, dan harapan peserta didik adalah cita-cita besar dalam menanamkan disiplin positif yang akhirnya akan menjadi budaya, yaitu budaya positif, di mana nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azhara Marasia Alia. Dengan adanya kesepakatan kelas dan restitusi sangat berdampak pada diri saya sendiri. Saya menjadi lebih teratur, bersemangat dalam belajar. Ya memang awalnya agak berat untuk menjalankannya, akhirnya juga menjadi terbiasa. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ligina Prika Asmabila. Dengan adanya kesepakatan dan restitusi, saya lebih nyaman, senang, dan termotivasi untuk belajar karena teman yang lebih baik, disiplin, serta bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakina Aini. Dengan adanya kesepakatan kelas dan restitusi, saya menjadi lebih baik, disiplin, dan bertanggung jawab yang berdampak pada pembelajaran saya. Saya menjadi lebih senang, nyaman, dan lebih termotivasi untuk belajar. Dari praktek baik yang telah dilakukan oleh Ibu Novierni, menginspirasi saya untuk melakukan hal yang sama, yaitu membentuk keyakinan kelas. Saya berharap dengan keyakinan kelas yang saya buat nanti akan menjadikan kelas saya menjadi kelas yang aman bagi peserta didik dan menyenangkan bagi peserta didik dalam belajar. Saya Marlini T, Kepala SMP Pembangunan Laboratorium Universitas Negeri Padang, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Ibu Novierni SPD atas praktik baik yang telah beliau lakukan dalam rangka menumbuh kembangkan budaya positif terhadap peserta didik melalui kesepakatan kelas dan restitusi. Pada kesempatan ini, saya juga berharap agar praktik baik yang telah dilakukan ini dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman bagi guru-guru lain untuk menumbuh kembangkan budaya positif peserta didik serta mempercepat pencapaian profil pelajar Pancasila. Can you find me on the family tree?